Shalom. Shalom buat jemaat yang di rumah yang melihat program ini. Biar minggu hari ini kita boleh sama-sama diberkati walaupun ibadah singkat, tapi biarlah ini boleh menjamah setiap kita, baik yang di rumah maupun yang di sini, semua sama-sama diberkati. Kita tunduk kepala, kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu hadir di tempat ini, menguduskan, menyucikan, dan memberikan kelegaan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar pagi ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Lewat pujian, penyembahan, firman Tuhan, doa syafaat, biar satu paket ibadah dari permulaan pertengahan sampai pada selesainya kami diberkati dengan luar biasa. Iman kami bertumbuh dan kami semakin kuat dalam segala tekanan yang terjadi. Kami kuat di dalam nama Yesus. Dan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, kami tetap berkata, Yesusku luar biasa, Yesusku dahsyat. Roh Kudus yang luar biasa memberikan penghiburan bagi kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dan kami persiapkan hati kami, jiwa kami, roh kami dalam nama Yesus. Katakan, ku menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. terjadi di
Kami bersyukur dan berterima kasih di hari Minggu ini kami tetap beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Waktunya juga Tuhan memberikan firman-Mu atas kami, karena firman Tuhan itu yang menguatkan kami. Firman Tuhan juga yang meneguhkan setiap iman kami di masa-masa yang saat ini, masa-masa yang sulit di sana, di luar, bahkan di bangsa-bangsa lain. Tapi kami tetap membutuhkan firman-Mu, Roh Kudus yang memberikan pengertian atas setiap kami, baik kami yang di sini maupun yang di rumah, yang saat ini setia menonton, bahkan menyaksikan program ini. Biar semua dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, diteguhkan, dikuatkan imannya, dan kami mendengarkan firman Tuhan dan hati kami boleh tersirami, disejukkan, karena kami saat ini membutuhkan siraman rohani, dan firman Tuhan itulah yang mampu melakukannya dan memberikan kelegaan atas setiap kami. Kuduskan, sucikan atas setiap kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pagi ini boleh menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, pada hari Minggu ini kita boleh bersama-sama dalam hadirat Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini maupun kita yang ada di rumah. Sama-sama kita siapkan hati, pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka kitab kita di dalam 2 Timotius 3. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi saudara dengan perikop: iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan, hari ini saudara dikasih Tuhan, kita belajar bersama-sama di dalam Alkitab yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17 yang sudah kita baca bersama-sama. Hari ini saya berikan tema firman Tuhan ini dengan iman harus tetap bertumbuh. Jadi iman harus tetap bertumbuh. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, di mana surat Paulus kepada Timotius menekankan supaya Timotius tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, supaya Timotius tetap kuat di dalam Tuhan. Karena keberadaan mereka sebagai penerus pemberita Injil pasti banyak tantangan. Pasti banyak orang yang tidak suka. Oleh karena itu, dalam surat Paulus kepada Timotius mengatakan bahwa tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus menekankan ini kepada Timotius bahwa engkau sudah mengikuti ajaranku, yang dari dulu ajarannya dia adalah berpegang teguh kepada
ketetapan Tuhan di dalam firman Tuhan. Cara hidup yang bisa dicontoh dari Rasul Paulus. Pendiriannya Rasul Paulus yang tidak bisa kita hilangkan. Bahwa kita tidak bisa pendiriannya yang begitu kokoh, yang harus kita ikuti. Imannya yang percaya kepada Kristus. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kesabarannya apalagi saudara? Kasihku dan ketekunan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ketiga, dalam ayat yang ke-11 berkata, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi kesaksian Paulus kepada Timotius dan tulisan Paulus kepada Timotius bahwa semua penganiayaan, semua penderitaan yang diderita oleh Rasul Paulus, firman Tuhan berkata Tuhan yang melepaskan itu daripada Paulus. Artinya di dalam pelayanan Paulus ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah, penderitaan yang Paulus alami itu juga dirasakan oleh Timotius ternyata. Ketika mereka, di dalam firman Tuhan berkata, ketika mereka berada di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Karena itu pesan Paulus, tetap bertahan. Katakan sama-sama, tetap bertahan. Tetap bertahan. Apapun yang terjadi, tetap bertahan. Amin. Sehingga sengsara yang mereka derita pada waktu itu tidak sia-sia. Ya, jadi Paulus dan Timotius, sengsara mereka yang mereka alami tidak sia-sia, tetapi iman mereka tetap kepada Kristus. Nah saudara, mendengar firman Tuhan ini, bukankah pesan ini sama buat untuk saudara dan saya? Pesan ini sekarang ini bahwa tetap bertahan di dalam iman kita, ya, kepada Kristus apapun yang terjadi. Ya, keadaan yang menakutkan yang seperti yang kita rasakan terjadi, tetapi saudara dan saya tidak usah takut. Tidak usah takut. Paulus katakan kepada Timotius, tetap bertahan. Dan message ini, pesan ini sampai kepada kita sekarang ini, kita tetap bertahan. Bahwa penderitaan yang sama, yang selama ini dirasakan, tidak, yang saudara dan saya rasakan itu tidak akan sebanding saudara dengan kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita kelak nanti. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan, saudara, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang tidak bisa kita pikirkan. Karena itu firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita rencanakan dalam hidup kita, itu yang disediakan Tuhan di dalam hidup kita. Disediakan Tuhan bagi saudara dan saya yang tetap setia dan tetap bertahan. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pertanyaan saya, apakah saudara mengasihi Yesus? Amin. Apakah saudara yang di rumah mengasihi Yesus? Maka firman Tuhan berkata, saudara, ia akan menerima, saudara dan saya akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya percaya bahwa mengikut Yesus adalah pilihan, adalah keputusan buat kita. Ya, pilihan dan keputusan kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita yang namanya aniaya. Firman Tuhan seperti itu. Oleh karena itu mengikut Yesus adalah pilihan, mengikut Yesus adalah keputusan dalam hidup kita. Nah, keputusan itu tentunya setiap kali kita mengambil satu keputusan di dalam hidup kita, pasti ada konsekuensinya yang harus kita ambil. Ya, salah satunya yang dikatakan di dalam firman Tuhan, penderitaan. Ya, penderitaan yang kita alami adalah menguji
akan kesetiaan saudara dan saya. Katakan menguji. Saudara, di sini kita diuji. Firman Tuhan berkata bahwa apakah kita hanya mau menerima hal yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima hal yang tidak baik. Yang tidak baik mungkin saja adalah ujian buat saudara saya. Yang tidak baik itu, yang sering kali kita katakan, Tuhan izinkan ini terjadi di dalam hidup kita. Kalau saudara mengalami sesuatu yang tidak baik, tekanan hidup apapun itu, dan saudara mungkin berkata seperti ini, ya kalau memang Tuhan izinkan, inilah yang terbaik dalam hidup saya. Dan itulah yang terjadi saudara dalam hidup kita. Nah, pencobaan atau penderitaan yang saudara dan saya alami itu, kata firman Tuhan, hanya pencobaan biasa, tidak akan pernah melebihi daripada kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Tidak akan pernah melebihi. Termasuk sekarang ini yang kita hadapi, COVID-19 gitu ya, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ada saja yang berita yang kita dengar yang membuat kita takut. Jadi hidup kita terintervensi oleh berita-berita yang tidak baik. Tetapi semestinya kita yang punya firman di dalam hati kita, di dalam hidup kita, akan berkata, aku kuat, Amin. aku mampu, aku bisa. Yes. Itu kata firman Tuhan. Karena saudara dan saya diciptakan mempunyai seperti yang lalu-lalu saya katakan, roh yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ayat selanjutnya, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. COVID-19 biasa, nggak usah diributkan, ya, nggak usah ditakutkan. Firman Tuhan berkata yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ingat baik-baik saudara, bahwa firman Tuhan berkata pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Nah, inilah firman. Jadi kalau sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, lihat kepada firman itu. Jangan lihat kepada masalah yang terjadi sekarang, tetapi janji kebenaran firman Tuhan yang kita percayai itu, yang kita imani itu, itulah yang kita lihat. Karena suka atau tidak suka, setiap orang percaya akan mengalami ini, saudara. Apalagi firman Tuhan berkata di dalam penderitaan. Semua orang percaya, suka tidak suka, akan mengalami yang namanya penderitaan ini. Yang saya ingin tekankan tentang penderitaan tidak sama dengan hidup menderita, ya. Minggu lalu saya sudah katakan itu, saya ingin katakan sekali lagi. Kalau penderitaan adalah sesuatu yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita, apakah itu secara fisik atau mental. Ya nggak kuat mentalnya, ya sudah tahu di mana tempatnya. Dari yang ringan sampai yang paling berat. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak bisa menghindari ini. Ya, kita tidak bisa menghindari yang namanya penderitaan. Beda dengan menderita. Menderita beda lagi, saudara. Menderita adalah kita menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan sepanjang umur hidup kita. Itu menderita. Entah itu sakit penyakit, sampai ada orang bilang begini, kasihan banget hidup lo, gitu kan? Kau menderita terus. Ya, penyakit yang tidak sembuh-sembuh di dalam hidup kita, yang menaung, hidup yang hidupnya kurang terus, nggak ada lebih dikit pun, gitu kan? Menderita, saudara. Tapi apapun hidupmu sekarang ini, saya mau kasih tahu, saudara, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang Tuhan izinkan engkau alami di dalam hidupmu, mengucap syukur. Karena sebagai orang yang percaya, ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata mengucap syukur. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita bandingkan, ya, dengan ayat ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan.
keadaan akhir zaman ini sudah dikatakan di dalam firman Tuhan, yang jahat akan semakin bertambah jahat. Kehidupan orang-orang yang percaya berdoa terus, biar orang yang jahat ini, biar dia bertobat. Yang belum mengenal Tuhan, dia bertobat. Tetapi kita tidak bisa menganulir yang namanya firman Tuhan, yang berkata bahwa yang jahat akan semakin jahat. Kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kira-kira apa yang kita bisa harapkan dari dunia ini? Nggak ada, saudara. Tidak ada yang kita bisa harapkan dari dunia ini. Ternyata kalau kita baca kebenaran firman Tuhan dan kita telaah dengan hikmat yang dari Tuhan, tujuan kita bukan dari dunia ini, tetapi tujuan kita adalah sorga. Yang percaya katakan amin. Tujuan kita adalah sorga. Oleh karena itu, orang yang punya tempat dalam kerajaan sorga, ya, jangan terlalu fokus dengan dunia ini. Berdoa untuk dunia boleh, ya, berdoa untuk orang-orang yang belum percaya harus, tetapi fokus kita tetap sorga. Sebab di dalam firman Tuhan berkata ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Dan firman Tuhan berkata dalam Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita akan melihat perbedaan, saudara. Ya, bahkan di dalam Wahyu 22 ayat 11 berkata, barang siapa berbuat jahat, biarlah terus ia berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia cemar, terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Orang yang beribadah dia terus menguduskan dirinya, sementara orang yang tidak beribadah, firman Tuhan berkata bahwa biarlah terus dia berbuat kejahatan. Nggak ada yang bisa kita lakukan selain kita mentaati kebenaran firman Tuhan. Perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Tetapi saya mau tekankan di sini, saudara, bahwa orang yang beribadah juga harus mengekang lidahnya. Ya, orang yang beribadah harus mengekang lidahnya. Karena di dalam Yakobus 1:26 berkata, jikalau ada orang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kalau di Manado terkenal yang namanya Carlota, saudara. Carlota itu orang yang pergi ke gereja tapi masih suka nongkrong di luar sana, yang menceritakan kejelekan orang lain, itu namanya Carlota. Kalau yang diceritakan firman Carlota tapi yang diceritakan firman Tuhan, puji Tuhan. Tapi kebanyakan yang saya tahu bahwa yang ada di luar sana ketika mereka berunding bersama-sama, ngobrol bersama-sama, justru mereka menceritakan kejelekan orang lain. Maka firman Tuhan dengan jelas berkata, jikalau ada orang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, yang menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan di saat-saat seperti ini, di mana hampir semua orang takut dengan kejadian pandemi ini, saudara, ya, supaya iman kita tetap bertumbuh, apa yang kita harus lakukan? Bukankah yang kita baca tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-14 dan 15 berkata, tetapi hendaklah engkau tetap, kata firman Tuhan, tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Apa yang kita lakukan? Tetap berpegang kepada kebenaran. Kata firman Tuhan, tetap berpegang kepada kebenaran apapun yang terjadi. Yang kita yakini bahwa setiap masalah yang kita hadapi sekarang ini dalam ketakutan pun, firman Tuhan berkata, Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Sehingga kita tidak takut. Saudara, terkadang saudara, kita lupa siapa kita ini. Siapa saudara. Tahu nggak saudara, kalau kita lupa, itu akan berdampak kepada tindakan kita.
sehingga kita bukannya menjadi berkat, tetapi kita menjadi batu sandungan. Oleh karena itu, kita perlu tetap belajar firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Yang setuju katakan amin. Karena di dalam ayat yang terakhir berkata begini, saudara yang dikasih Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan. Disitulah saudara, mungkin saudara punya kesalahan, kalau orang lain tegur saudara nggak bisa menerima itu, tapi dalam firman Tuhan saudara ditegur oleh kebenaran firman Tuhan dan saudara bertobat untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, perhatikan baik-baik, diperlengkapi untuk perbuatan baik. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, perbuatan baik memang tidak mengerjakan kita masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi tahu nggak saudara, di dalam firman Tuhan ini berkata bahwa manusia kepunyaan Allah diperlengkapi, ya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi setiap perbuatan saudara itu dituntut oleh kebenaran firman Tuhan, karena diperlengkapi. Kalau ada orang yang belum seperti ini, belum bisa melakukan perbuatan baik, bukan berarti dia belum percaya kepada Tuhan, tetapi masih sementara belajar. Karena firman Tuhan mempersiapkan setiap orang-orang kepunyaan Allah untuk berbuat baik. Yang setuju katakan amin. Inilah kebenaran firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini. Biar kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, semua kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, dan yang setiap pendengar yang mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan satu pujian. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib. Kita punya Allah yang luar biasa. Di masa-masa yang sulit sekalipun, kita selalu berani berkata, Tuhanku dahsyat, Allahku ajaib dan luar biasa. Dan kita juga patut berdoa untuk sahabat, rekan-rekan kita yang di luar sana, bahkan khususnya para tim kesehatan, para medis yang saat ini bekerja keras. Mereka ada di bagian paling depan untuk menopang kita yang di rumah. Dan kita tunggu mereka dalam doa, dan doa. Kita berseru dan berseru, Tuhan akan memulihkan setiap keadaan bangsa ini. Katakan, aku percaya Tuhan ajaib. Nanti Ibu Kristen akan pimpin kita dalam aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Katakan aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Biar Kau yang turun tangan atas setiap bangsa kami Tuhan. Kau turun tangan atas setiap keberadaan kami. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Haleluya, haleluya. Sesuai dengan pujian ini Tuhan, Terima kami kasih. percaya bahwa Engkau Allah kami yang dahsyat. Amin. Yes, Kami amin. percaya Engkau Allah kami yang ajaib. Amin, Kau amin, turun amin. tangan Tuhan memberkati kami. Amin, benar. Kau turun tangan Haleluya, Tuhan haleluya. memulihkan hidup Terima kami. kasih, Tuhan. Ya, Kami benar. bersyukur Tuhan pada pagi hari Haleluya, ini Tuhan. haleluya. Kami sudah memuji Terima Engkau kasih. Tuhan. Kami sudah memuliakan nama-Mu Haleluya. Tuhan. Biarlah Kau berkenan atas pujian penyembahan kami Amin. Tuhan. Amin. Dalam Atas nama ibadah Yesus. kami dari awal pertengahan hingga Yes, akhirnya haleluya. Tuhan. Amin, Kami amin. percaya Tuhan Engkau bertahta atas pujian kami ini Amin. Tuhan. Amin, amin. Dan saat ini Tuhan,
pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama bersatu hati Tuhan. Yes. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dengan darah-Mu, dengan bilur-Mu Tuhan kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau mampu membebaskan bangsa dan negara kami Tuhan dari pandemi ini Tuhan, dari COVID-19 ini Tuhan yang mungkin Tuhan semakin hari semakin mencekam Tuhan, membuat hati kami semakin getar Tuhan, membuat hati kami semakin gemetar Tuhan, ketakutan. Tapi kami percaya kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang percaya kepadamu ya Bapa. Kau sanggup menyertai kami Tuhan. Kau sanggup menjagai kami, perlindungan sempurna di dalam kehidupan kami. Agar Tuhan segala macam penyakit apapun tidak akan pernah menimpa kami. Karena kami berpegang Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Kami hanya menonton saja Bapa. Itu tidak akan pernah Tuhan tertimpa bagi kami. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk para medis Tuhan. Tim medis yang Tuhan, mereka ada di depan Tuhan. Mereka bekerja tak kenal lelah Bapa. Mereka Tuhan meninggalkan keluarga mereka demi menyelamatkan yang lainnya Bapa. Kami percaya Tuhan jadi payah mereka tidak akan pernah sia-sia. Kau berkati Tuhan, kami berkati mereka Tuhan. Baik tim para dokter Tuhan, para perawat, suster, semuanya Tuhan yang terlibat Tuhan. Baik Tuhan sukarelawannya juga Tuhan. Biar Kau memberkati mereka Tuhan. Agar mereka juga Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, kesehatan yang prima untuk mereka menolong para korban-korban yang saat ini mungkin Tuhan makin berhari makin bertambah. Tapi kami percaya Tuhan ini Tuhan tidak akan pernah lama ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan ini adalah waktu Tuhan di mana Tuhan akan campur tangan menyatakan kemuliaan Tuhan bahwa Engkau ada saat ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan, mungkin kami Tuhan sekarang ketakutan, tapi kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang memberkati kami, memberkati mereka juga ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan negara kami akan pulih kembali. Bangsa kami akan sembuh Tuhan, bahkan bersih semuanya Tuhan. Tidak akan pernah lama lagi ini Tuhan, semuanya akan Tuhan bereskan Tuhan. Kami percaya Tuhan karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau bertindak, Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Ku Tuhan-Mu, Tuhanku Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan, indah pada waktunya Tuhan Engkau bekerja. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang penuh belas kasihan. Kau curahkan belas kasihan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Bagi pemerintahan kami, bagi presiden kami, bahkan bagi kami semua Tuhan. Rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia Tuhan. Biarlah Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Dan kami Tuhan boleh dibersihkan dari segala macam penyakit COVID semua Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan sendiri yang menyempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang pilihan Allah, pewaris tahta kerajaan Allah, imamat yang rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Persiapkan hatimu untuk membawa pulang berkat yang luar biasa. Oleh karena itu buka hatimu dan angkat tanganmu dan bawa pulang berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya akan memberkati suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu dan menantumu. Pekerjaan, usahamu, pelayananmu diberkati Tuhan. Amen. Bahkan engkau akan menaik bukan menurun. Engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan menyertai seluruh perjalanan hidupmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.